pada video sebelumnya kan kita udah siapin laptop, ada HP, terus browser sama tag editor. Terus sekarang mungkin muncul pertanyaan, harus mana dulu yang harus kita pelajarin? Untuk mulai dari mana sebenarnya kembali lagi ke kalian sendiri. Kalian pengen fokus ke yang hobi desain misalnya, itu berarti fokusnya ke front end. Atau misalnya kalian, wah saya suka analisa data, atau suka hal-hal yang berhubungan dengan data, berarti kan kalian bisa fokus ke back end. Terus apa sih komponen-komponen untuk fokus di front end? Oke, kita coba ya. Oke. Komponen yang pertama adalah HTML. HTML itu bisa dibilang mbahnya website. Jadi seperti ini di sini adalah basisnya untuk membangun sebuah web. Ini adalah tag-tag HTML. Ada button, ada body, ada navigasi, atau main isinya. Ada iframe sama kayak begini, ada title, ada body. Ini adalah komponen-komponen HTML. Oke, selanjutnya adalah CSS. CSS ini adalah cascading style sheet, atau biar ganteng lah, great looking. Jadi web kalian tuh bisa jadi lebih cakep kalau pakai CSS. Memoles lah, memoles. Yang ketiga, JavaScript. JavaScript ini fungsinya adalah ngasih fungsi pada website. Misalnya kayak begini, diklik muncul, atau tombol-tombol yang seperti ini, tulisannya bisa dipanjangin, atau fungsi-fungsi yang seperti ini, atau geser-geser. Pokoknya lebih cakep lah kalau kalian menggunakan JavaScript. Ini contoh JavaScript. Jadi menu bisa menghilang. Ini contohnya nih. Nah, ini kan menu nih. Di sini menu. Kalau kita pencet muncul sini. Tapi kan tanda ini pun jadi close. Jadi tanda close. Nah, ini adalah JavaScript. Terus kayak di sini selanjutnya. Nih, kalau kita klik jadi panjang. Nah, ini adalah fungsi-fungsi pada JavaScript. Jadi, kalau untuk mau belajar front end, ya lebih baik kuasain HTML, CSS, sama JavaScript. Oh ya, kita contohin deh nih gimana ini web tanpa CSS. Misalnya semua yang berhubungan dengan CSS kita hilangin. Di sini ada ini. Kita hilangin semua fungsi CSS-nya supaya kita tahu seperti apa web tanpa CSS.
Oke, kita save. Kita lihat di sini. Tuh, jadinya jelek banget ya. Tuh, nggak teratur, gambarnya di mana, fotonya di mana. Tuh. Kalau kita balikin lagi, tuh jadi rapi lagi, jadi bagus lagi. Terus gimana kalau tanpa JavaScript? JavaScript. Nah, di sini ada JavaScript. Tampilan sih mungkin masih ya, ada yang hilang nih, tadi yang bawah nih. Tanpa JavaScript juga beberapa fungsi hilang. Tuh, hilang. Jadi kalau untuk membuat website jadi atraktif atau lebih hidup, kalian harus belajar JavaScript. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bahas backend. Ada beberapa bahasa program yang digunakan untuk backend, kayak PHP, Python, maupun Java. Sebenarnya lebih banyak, ada banyak sih sebenarnya, nggak cuman ini. Nah, fungsi bahasa program ini untuk manggil data, untuk mengolah data, menghitung, ataupun menganalisa. Ya, contohnya ini di aplikasi yang saya buat ini, itu sebenarnya datanya nggak ada di sini. Maksudnya nggak ada di sini. Tapi kita panggil pakai PHP. Sebenarnya ada di database. Nih, ada di sini, di database MySQL. Kita panggil pakai PHP. Sini. Ini saya menggunakan PHP untuk backend-nya. Jadi apa emang bedanya website tanpa backend? Ada. Saya punya contoh website yang tanpa backend. Kita cari web source. Ini contohnya. Nah, ini adalah contoh web. Ini saya ambil, ini dari template, dari buatan orang maksudnya. Ini contohnya. Nah, di sini ini bener bagus sih. Tapi ini dia bener-bener di halaman ini aja. Maksudnya apabila kalian mau bikin artikel baru di website tanpa backend, berarti kalian harus bikin halaman lagi, halaman HTML lagi. Sedangkan kalau kalian menggunakan backend, menggunakan PHP atau Python, kalian cukup bikin satu halaman. Ini satu halaman. Tapi saat data kalian diperbaruin di database, otomatis di sini akan berubah sendiri. Jadi lebih praktis. Nggak butuhin waktu banyak untuk ngerubah lagi, bikin lagi, nulisin lagi. Jadi kalian tinggal masukin datanya di database seperti ini. Oke, jadi intinya
Yang dibutuhin adalah pengolahan data seperti penjualan, terus data-data karyawan, data-data barang, berarti belajar PHP, Python, ataupun Java. Oh ya, selain bahasa program yang tadi, untuk membuat website yang dinamis atau menggunakan backend, kalian juga perlu belajar SQL. Jadi untuk panggil data di database itu menggunakan SQL. Contohnya adalah ini. Kalau misalnya kalian mau nyari data di fungsi-fungsi SQL ini, itu juga dipakai di bahasa program. Misalnya fungsi insert. Nah, kayak insert. Atau kita coba fungsi yang kayak di sini. Ini kan nampilin data terbaru kan. Kita coba fungsi nampilin data terbaru. Nah, ini nih. Kita copy. SQL. Nah, di sini kan tabelnya tadi kan blok. Lalu ID tabel blok. Nah, ini kan data yang tadi itu. Data yang sama dengan di sini. 4 Februari. Yuk mulai, judulnya saat perkembangan. Saat perkembangan. Jadi fungsi di sini di SQL itu sama dengan perintah di sini. Ini kita pakai tadi. Itu kenapa selain bahasa program, kalau kita berhubungan dengan database, kita juga harus belajar SQL. Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.